Pernahkah kamu dibuang oleh orang yang dulu kau sebut keluarga? Pernahkah harga dirimu diinjak hanya karena dunia menilaimu rendah? Inilah kisah seorang wanita yang kehilangan segalanya dalam semalam. Suami, rumah, martabat, bahkan kasih sayang yang dulu ia kira abadi. Tapi dari air mata dan kehinaan itulah lahir kekuatan. Kekuatan seorang janda bernama Nadia, yang dulu diusir, kini berdiri megah sebagai Ratu Mode Indonesia. Ini bukan sekadar kisah tentang balas dendam, tapi tentang harga diri, doa, dan kekuatan seorang wanita yang memilih bertahan saat dunia menginginkannya hancur. Inilah kisah nyata. Janda yang dihina sekarang berkuasa. Dan sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar, menurut kalian, seberapa kuat doa seorang wanita yang tersakiti? Hari itu, langit tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda petir, tidak ada hujan. Bahkan matahari sempat tersenyum lembut di ufuk barat. Tapi siapa sangka, justru di bawah langit yang tenang itulah, duniaku hancur tanpa peringatan. Telepon itu datang di sore hari. Suara di seberang bergetar, tergesa dan asing. Ibu Nadia. Mohon tenang, suami ibu mengalami kecelakaan di tikungan Lembah Wangi. Tubuhku seketika gemetar. Sendok di tanganku jatuh ke lantai, mengeluarkan suara nyaring yang tak lagi ku dengar. Dunia tiba-tiba senyap. Hanya detak jantungku yang bergemuruh, seperti jenderang perang dalam dada yang kosong. Aku berlari, tak tahu kemana arah. Jalanan sore terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku hanya ingin sampai lebih cepat, seolah dengan berlari aku bisa mengembalikan napasnya yang mungkin masih tersisa. Tapi sesampainya di sana, tubuhnya sudah tertutup kain putih. Kain itu dingin, dan begitu aku menyentuhnya, aku tahu aku telah menyentuh ujung dunia. Orang-orang bilang, waktu akan menyembuhkan luka. Tapi waktu tidak menyembuhkan apapun, ia hanya membuatmu terbiasa hidup dengan rasa sakit yang sama setiap hari. Malam itu aku tak menangis. Aku hanya menatap kosong ke dinding rumah yang pernah kami cat bersama. Di sana masih ada sidik jarinya, noda cat biru di ujung kursi, dan tawa yang kini tinggal gema. Anak-anakku belum mengerti arti kehilangan. "Mama, ayah kapan pulang?" tanya si kecil sambil menggenggam ujung kerudungku. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya memeluk mereka erat sambil berbisik, "Ayah sudah di tempat yang lebih baik, Nak." Tempat yang tak ada air mata. Sejak malam itu, aku menjadi janda di usia muda. Kata janda itu terdengar seperti kutukan. Orang-orang berbisik ketika aku lewat, menatap dengan pandangan iba bercampur sinis. Seolah statusku adalah aib yang harus kusembunyikan di balik hijab panjangku. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan suami, melainkan kehilangan hormat dari orang-orang yang dulu menyebutku keluarga. Mereka datang bukan untuk menenangkan, melainkan menuduh. Sudah kukatakan, "Anakmu itu pembawa sial," ujar ibu mertuaku dingin, tanpa menatap wajahku. Baru juga 3 tahun menikah, sudah menghabiskan harta anakku. Seru iparku dengan mata menuduh, aku terdiam. Aku ingin marah, tapi lidahku keluh. Aku hanya mampu menatap foto suamiku di altar kecil ruang tamu, berharap ia tahu bagaimana dunia memperlakukan istri yang ditinggalkannya. Malamnya aku duduk di sajadah, memeluk sejadah yang masih harum sisa parfum suamiku. Aku menatap langit, berdoa tanpa suara. "Ya Allah, kalau memang ini jalanmu, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh karena hinaan manusia." Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tak tahu apa yang menantiku besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh kalah. Aku masih punya 2 malaikat kecil yang memanggilku Mama. Dan mungkin itulah alasan Tuhan belum menjemputku. Kalau kau pernah kehilangan seseorang yang menjadi tiang hidupmu, ucapku lirih sambil menatap layar kosong ponsel yang kini tak akan pernah berbunyi lagi. Tulislah di kolom komentar. Bagaimana kau bertahan? Karena malam itu aku sadar, langit bisa runtuh kapan saja. Tapi seorang wanita harus tetap belajar berdiri, meski tanah di bawahnya retak oleh air mata sendiri. Hari-hari setelah kepergian suamiku terasa panjang dan sepi. Setiap pagi aku masih menjerang air seperti biasa.
berharap aroma kopi favoritnya akan memanggilnya pulang. Tapi kursi makannya tetap kosong. Cangkirnya dingin tanpa bekas bibir. Yang tersisa hanya gema dan bayangan yang tak lagi punya wujud. Aku mencoba kuat di depan anak-anakku. Mereka masih kecil, belum paham arti duka. Tapi kadang aku mendapati mereka duduk diam di depan pintu, menunggu seseorang yang tak akan kembali. "Mama, ayah kerja lama banget ya?" tanya si bungsu polos, membuat dadaku seperti diremas dari dalam. Aku tersenyum palsu, menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Namun luka terparah bukan di dada, melainkan di hati yang disayat kata-kata manusia. Hari itu, aku datang ke rumah mertuaku, ingin menyerahkan surat tanah peninggalan suami. Aku kira kedatanganku akan disambut baik, tapi yang kutemui justru tatapan tajam dan bibir yang menyeringai. "Apa kau masih punya muka datang ke sini, Nadia?" Suara iparku, Mira, terdengar seperti racun. "Aku cuma ingin menyerahkan berkas," jawabku lirih. Tapi belum sempat kulanjutkan. Ibu mertuaku menepuk meja. "Cukup, aku sudah tahu apa yang kau mau." "Kau pikir aku bodoh? Anak lelaki kami baru dikubur, kau sudah datang urus harta?" Kata-kata itu bagai batu yang dilemparkan ke dada. Nafasku tercekat. Aku ingin berteriak, menjelaskan, tapi mereka tak mau mendengar. Semua yang kukatakan dianggap dusta. Di mata mereka, aku bukan lagi istri yang berduka. Aku hanyalah janda muda yang haus harta. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Udara sore begitu panas, tapi tubuhku menggigil. Jalanan tampak berputar, dan dunia seolah menjauh dariku. Sungguh fitnah lebih mematikan dari kematian. Karena ia membunuh perlahan, menyisakan luka yang tak terlihat, tapi perihnya tak pernah berhenti. Malam itu, aku duduk di beranda kontrakan sempit. Suara jangkrik terdengar samar, bersaing dengan detak jantungku yang tidak tenang. Aku menatap langit gelap dan berbisik, "Ya Allah, kenapa manusia begitu mudah menghina, padahal tak tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Aku tahu, tak ada tempat bersandar selain sajadah. Maka aku kembali bersujud, merasakan sejuknya lantai di dahi yang basah oleh air mata. Dalam sujud itu, aku tak meminta dunia berubah. Aku hanya memohon agar hatiku tetap lembut, agar aku tidak membalas kezaliman dengan kebencian. Tapi semakin hari, bisikan jahat makin ramai. Ada yang bilang aku bersedih karena kehilangan sumber uang, bukan suami. Ada pula yang menuduhku pura-pura suci agar mendapat simpati. Aku belajar menutup telinga, meski kata-kata itu tetap menusuk jauh ke hati. Suatu malam, aku mendengar anak-anakku terbangun karena mimpi buruk. Mereka menangis memanggil ayahnya. Aku peluk mereka erat, mencoba menenangkan. Padahal akulah yang paling butuh ditenangkan. "Sabar ya nak, Allah enggak tidur. Dia lihat semuanya," ucapku pelan. Entah dari mana datangnya kekuatan itu. Mungkin dari mata kecil yang memandangku penuh harap. Mungkin dari cinta yang belum padam meski ditinggal maut. Atau mungkin dari luka yang perlahan berubah menjadi doa. Kini aku tahu, luka yang paling dalam bukan yang berdarah, tapi yang membuatmu tetap tersenyum saat seluruh dunia menertawakanmu. Luka yang tak terlihat, tapi justru itulah yang membuatku kuat. "Kalau kau pernah difitnah, disalahkan tanpa tahu apa-apa," kataku sambil menatap kamera ponsel yang menyorot wajahku penuh lelah. "Tulis di kolom komentar, bagaimana caramu bertahan di tengah ketidakadilan? Karena terkadang, satu kisah duka bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjuang dalam gelap." Rumah itu dulu adalah segalanya bagiku. Di sana, aku dan suamiku pernah tertawa di bawah lampu temaram, menimang anak pertama kami sambil menatap masa depan yang terasa begitu hangat. Dindingnya masih menyimpan suara tawa kami. Pintunya masih memantulkan bayangan dua jiwa yang pernah berjanji tak akan berpisah. Tapi kini, rumah itu berubah menjadi medan penghakiman. Hari itu aku datang dengan niat baik, menjaga amanah suamiku, mengurus surat warisan, agar anak-anak kami tetap punya tempat berteduh. Namun begitu melangkah masuk, udara terasa tebal oleh kebencian.
Ibu mertuaku duduk di kursi panjang, memeluk dompet tua seolah aku akan merebutnya. Mata-mata tajam dari keluarga suamiku menatapku seperti musuh yang datang membawa dosa. Nadia, kamu belum juga sadar diri? Suara iparku terdengar nyaring, menusuk. Rumah ini bukan milikmu. Kamu pikir kami akan membiarkan perempuan seperti kamu tinggal di sini? Aku terdiam. Aku tidak tahu apa maksud perempuan seperti kamu. Apakah maksudnya janda muda? Atau kiki perempuan yang tidak punya siapa-siapa? Ibu mertuaku menyusul dengan suara dingin. Kau sudah cukup membuat keluarga kami malu. Semua orang membicarakanmu. Pergilah sebelum kami yang mengusirmu. Aku menatap mereka satu persatu. Mereka yang dulu memanggilku anak, kini memperlakukan aku seperti duri. Di tangan kiriku anakku yang kecil menangis. Di tangan kanan, koper tua berisi pakaian dan sedikit harapan. Aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi, karena kalau aku menoleh, mungkin aku tak akan sanggup menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Begitu pintu rumah itu tertutup di belakangku, aku merasa separuh diriku ikut terkunci di dalam. Langit tampak mendung seolah ikut menangis. Hujan turun pelan menimpa wajahku yang sudah basah. Aku tidak tahu harus kemana. Dunia terasa begitu luas, tapi tidak ada satupun tempat yang bisa kusebut rumah. Aku berjalan tanpa arah, memeluk anak-anakku erat. Di setiap langkah, ada rasa perih yang menancap di dada. Aku sempat berpikir, mengapa manusia bisa begitu kejam hanya karena statusku berubah? Apakah menjadi janda berarti kehilangan martabat? Malamnya aku menemukan rumah kontrakan kecil di gang sempit. Dindingnya lembab, atapnya bocor. Tapi bagiku tempat itu seperti istana. Di sanalah aku menata ulang hidupku. Dari nol, dari air mata, dari kehinaan. Aku belajar menerima bahwa kebahagiaan tak selalu berarti memiliki banyak hal. Kadang kebahagiaan justru datang saat kita sudah kehilangan segalanya, kecuali harapan. Aku menatap anak-anakku yang tidur beralaskan tikar tipis. Dan di situ aku menemukan alasan untuk bertahan. Ya Allah, bisikku dalam gelap. Jika ini jalanmu, bimbing aku agar tidak membalas keburukan dengan dendam. Jadikan air mata ini saksi, bukan kelemahan. Beberapa malam kemudian, aku mendengar kabar bahwa rumah peninggalan suamiku dijual. Tak ada yang menawariku bagian. Mereka membagi hasilnya tanpa menyebut namaku. Hatiku perih, tapi aku diam. Aku yakin Tuhan sedang menyiapkan rumah yang lain, bukan dari tembok dan batu, tapi dari kekuatan dan sabar. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjahit pakaian seadanya untuk tetangga sekitar. Jahitanku masih kasar, tapi setiap tusukan jarum adalah doa agar aku tak kalah oleh hinaan. Dan malam itu, ketika angin lewat di jendela kecilku, aku berbisik ke dalam hati. Mereka boleh mengusirku dari rumah, tapi mereka tidak bisa mengusirku dari kasih Tuhan. Aku menatap langit, lalu menatap anak-anakku yang lelap. Kalau kalian pernah kehilangan tempat yang kalian sebut rumah, ujarku lirih sambil menatap kamera ponselku. Tulis di komentar, bagaimana rasanya melangkah pergi tanpa tempat untuk kembali. Karena mungkin dari rasa terusir itulah Tuhan sedang menuntun kita menuju rumah yang sesungguhnya, tempat hati kita akhirnya damai. Gang itu sempit, basah, dan berbau tanah lembab. Setiap kali hujan turun, airnya mengalir seperti sungai kecil yang membawa sisa-sisa kehidupan orang miskin. Tapi di sanalah aku tinggal, bersama dua anakku yang masih terlalu kecil untuk mengerti apa arti kehilangan segalanya. Kontrakan kami hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya retak, atapnya bocor. Jika angin kencang datang, tirai tipis di jendela bergoyang seperti tangan yang menepuk lembut luka di dadaku. Tapi, setiap kali aku melihat wajah anak-anakku yang tertidur pulas, segala kepedihan itu terasa seolah berhenti berdetak. Setiap pagi, aku keluar mencari pekerjaan. Aku pernah menawarkan diri sebagai asisten rumah tangga, penjahit, bahkan penjual kue keliling. Tapi setiap kali orang menanyakan statusku dan mendengar aku seorang janda, mereka mulai menatap dengan tatapan curiga. Janda muda ya? Cantik lagi? Nanti malah ganggu suami orang.
begitu bisikan yang sering ku dengar di belakang punggungku. Aku hanya bisa tersenyum, menunduk, lalu pergi. Aku tidak mau marah, karena aku tahu perempuan seperti aku selalu lebih mudah dihakimi daripada didengarkan. Tapi di dalam hati, aku bersumpah, aku akan buktikan bahwa harga diriku bukan untuk diukur dengan status. Suatu sore hujan turun deras. Air masuk dari celah atap, menetes ke lantai tanah. Aku menadahnya dengan baskom tua sambil menenangkan anak-anakku yang ketakutan oleh suara petir. Dalam gelap dan dingin, aku menyalakan lilin kecil. Cahaya temaramnya memantul di wajah kami bertiga. Wajah yang lelah tapi masih berjuang. Kita nggak punya banyak, tapi kita masih punya satu sama lain, bisiku pelan pada mereka. Selama Mama masih bisa berdiri, kita nggak akan kalah. Malam itu aku kembali mengeluarkan mesin jahit tua peninggalan suamiku. Mesinnya sudah berkarat, benangnya kusut, tapi aku tetap mencoba. Aku mulai menjahit mukena sederhana dari potongan kain sisa yang kubeli di pasar loak. Setiap tusukan jarum terasa seperti zikir, doa dalam diam. Hari berganti minggu, jahitanku mulai disukai tetangga. Mereka datang memesan baju lebaran, mukena, dan gamis sederhana. Dari situ, sedikit demi sedikit aku bisa membeli beras, membayar kontrakan, bahkan menyekolahkan anakku yang sulung. Tapi, bukan berarti hidup jadi mudah. Masih banyak lidah yang memfitnah, masih banyak mata yang menatap rendah. Pernah suatu kali, aku mendengar seorang ibu berkata di depan anaknya, "Jangan main ke rumah Bu Nadia ya, dia janda." Kata itu menusuk, tapi aku diam. Aku biarkan Tuhan yang mencatat. Aku belajar banyak hal di gang sempit itu, tentang rendah hati, tentang sabar, tentang menerima kehinaan tanpa kehilangan kehormatan. Karena justru di tempat itulah aku mengenal arti kekuatan sejati. Ketika kau tetap tersenyum, meski dunia ingin melihatmu jatuh. Suatu malam, setelah semua tidur, aku duduk di depan mesin jahit yang berdecit pelan. Aku menatap keluar jendela kecil, melihat cahaya lampu dari rumah-rumah yang tampak hangat. "Ya Allah," bisiku pelan. "Aku tak minta rumah besar, cukup hati yang kuat untuk tidak iri. Aku tak minta kemewahan, cukup rezeki yang halal dan barokah untuk membesarkan anak-anakku." Aku memejamkan mata, dan entah mengapa, di tengah gelap aku merasa ada tangan tak terlihat yang memelukku lembut, seolah Tuhan sedang berbisik, "Sabar, Nadia. Dari gang sempit inilah kelak aku akan angkat derajatmu." Kalau kalian pernah berada di titik terendah dalam hidup, ucapku pelan sambil menatap kamera ponsel yang kusandarkan di meja kecil. Tulis di komentar, apa yang membuat kalian tetap bertahan? Karena di gang sempit itu, aku belajar. Kemuliaan tak selalu lahir dari istana. Kadang ia tumbuh dari lantai tanah, bersama air mata yang tak pernah terlihat oleh dunia. Aku pikir setelah melewati kemiskinan dan kehinaan, badai hidupku mulai mereda. Tapi rupanya, dunia belum selesai menguji seorang janda yang berusaha bangkit dengan tangannya sendiri. Ketika usahaku mulai dikenal di lingkungan sekitar, ketika nama Nadia by Nadifa mulai disebut dengan rasa hormat kecil, datanglah racun paling mematikan. Fitnah. Semua bermula dari hal sepele. Seorang pelanggan mengunggah foto dirinya memakai mukena buatanku di media sosial. Ia menulis kalimat sederhana. "Desainnya elegan, buatan Bu Nadia luar biasa." Dalam waktu singkat, pesan masuk ke ponselku tak berhenti. Ada yang ingin memesan, ada pula yang hanya ingin tahu, tapi di antara suara-suara pujian itu, ada pula bisikan jahat yang pelan-pelan berubah menjadi badai. "Awas ya, nanti jahitannya janda itu bisa bawa sial. Katanya dia ngelakuin sesuatu biar laris, pakai penglaris katanya. Jangan-jangan dia deket sama pejabat biar orderan banyak." Awalnya aku mencoba menutup telinga, tapi fitnah punya sayap lebih cepat dari kebenaran. Foto-foto palsu beredar. Gambar seorang perempuan dengan wajah mirip aku, mengenakan pakaian tak pantas, disebar dengan tulisan keji. Inilah wajah asli penjahit munafik itu.
Aku hanya bisa menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Lututku lemas, udara terasa menipis. Dunia maya yang tak pernah ku tahu sebelumnya, kini berubah menjadi arena penghukuman tanpa belas kasihan. Orang-orang menertawakan, mencaci, seolah mereka mengenalku seumur hidup. Hari itu, aku tak sanggup menjahit. Benang di tanganku kusut, jarum terjatuh, mataku buram oleh air mata yang tak berhenti. Anakku yang sulung menghampiri dan bertanya polos. "Mama kenapa? Ada yang jahat sama Mama." Aku menarik napas panjang, memeluknya erat. "Nggak apa-apa, Nak. Kadang kebaikan pun bisa difitnah. Tapi yang penting, Allah tahu yang sebenarnya." Malamnya aku sujud lama, sangat lama. Tangisku pecah tanpa suara. "Ya Allah, Engkau tahu aku tak bersalah. Tapi kenapa hati manusia begitu tega?" Aku menangis bukan karena malu, tapi karena lelah menahan sabar. Fitnah memang tidak terlihat, tapi bisa menghancurkan martabat seperti api membakar rumah dari dalam. Namun di tengah lemahku, aku mendengar bisikan lembut di hati. Mungkin itu suara iman yang masih tersisa. Jangan balas, jangan benci. Diamlah, biarkan Tuhan yang membuktikan. Aku bangkit menghapus air mata, lalu menulis satu kalimat di media sosialku. Aku tak perlu menjelaskan apapun kepada manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwa aku tidak pernah menipu, tidak pernah berbuat dosa seperti yang kalian sangka. Jika kalian ingin tahu kebenaran, lihatlah bukan dari rumor, tapi dari hasil kerja tanganku. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa banyak yang tersentuh. Beberapa pelanggan setiaku datang, memberi dukungan. "Kami percaya pada Ibu, jangan menyerah," tulis mereka. Fitnah memang hampir menghancurkan namaku, tapi dari sanalah aku belajar arti keikhlasan yang sebenarnya. Bahwa tak semua luka harus dijelaskan, karena kadang diam lebih berharga daripada 1000 pembelaan. Aku menatap wajahku di cermin. Ada lelah di sana, tapi juga ada api kecil yang masih menyala. Api yang menolak padam walau dunia mencoba meniupnya. "Kalau kalian pernah difitnah, dijatuhkan tanpa alasan," kataku perlahan sambil menatap kamera ponsel yang merekam wajahku yang kini tanpa riasan, tulis di komentar, "Bagaimana kalian menguatkan diri agar tidak balas menyakiti?" Karena kadang, keheningan seorang wanita yang dizalimi lebih lantang daripada teriakan siapapun. Dan aku tahu, di balik fitnah yang menyakitkan, Tuhan sedang menuliskan bab berikutnya dari kisah kebangkitanku. Aku masih ingat hari ketika langit tampak terlalu muram, seakan ikut merasakan getir yang menggulung dadaku. Setelah suamiku tiada, hidupku seolah tak berhenti diuji. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa ujian berikutnya datang bukan dari orang asing, melainkan dari mereka yang dulu kucintai seperti keluarga sendiri. Suatu pagi, seorang tetangga datang tergesa. Wajahnya canggung namun matanya penuh iba. "Nadia, aku dengar kabar tak enak," katanya lirih. "Kabar?" Aku tersenyum getir. Hidupku kini memang bahan cerita bagi banyak orang. Tapi pagi itu, yang kudengar membuat lututku lemas. Konon, aku dituduh menjual perhiasan peninggalan suamiku, yang sebenarnya disimpan oleh mertuaku sendiri. Mereka menuduhku serakah, bahkan menjual cincin kawin demi uang. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar tanpa bisa membalas. Aku tahu siapa yang memulai fitnah itu. Kakak iparku, Siti. Ia selalu melihatku dengan pandangan curiga, seolah aku duri yang menancap di warisan keluarganya. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke rumah besar keluarga suamiku. Suasana tegang, semua mata memandangku dengan jijik. "Sudah kami tahu semuanya, Nadia." Suara mertua terdengar dingin, menusuk. "Kau bukan hanya pembawa sial, tapi juga wanita tak tahu malu." Aku menunduk, menahan air mata yang mulai tumpah. "Demi Allah, Bu, saya tidak menjual apapun," kataku parau. Namun kata-kataku hanyalah hembusan angin di tengah badai kebencian. Tak seorang pun mau mendengarkan. Mereka menuduhku ingin menguasai rumah, uang, dan segala harta peninggalan suamiku. Padahal aku hanya ingin tenang, membesarkan 2 anakku dengan terhormat. Tapi malam itu, kehormatanku diinjak, dipatahkan,
dan dihempaskan begitu saja. Aku diusir. Lagi. Dengan 2 anak kecil dalam pelukan dan selembar pakaian seadanya. Aku berjalan tanpa arah. Langit menurunkan hujan deras seolah ikut menangis bersama kami. Di bawah derasnya air langit, aku memeluk anak-anakku, berbisik, "Jangan takut, nak. Allah tahu siapa yang benar." Dalam hati aku bersumpah, aku tak akan membalas dengan kebencian. Aku akan buktikan bahwa seorang janda yang mereka hina bisa berdiri terhormat tanpa menginjak siapapun. Malam itu aku menengadah ke langit, menggenggam harapan yang hampir padam. Ya Allah, jika hinaan ini adalah jalanmu untuk mengangkat derajatku, maka kuatkan aku. Jadikan aku wanita yang tidak membalas dengan murka, tapi dengan keberhasilan. Dan sejak malam itu, aku tak lagi menangis karena dihina. Aku menangis karena mulai percaya bahwa luka ini sedang digoreskan oleh tangan Tuhan, agar suatu hari nanti bisa kuceritakan sebagai bukti kuasanya. Kalian pernah difitnah atau dijatuhkan, padahal kalian tak bersalah? Tulis di kolom komentar, biar kita tahu siapa yang masih kuat berdiri di tengah fitnah yang menyakitkan ini. Malam itu, langit tampak terlalu pekat. Angin meniup jilbabku yang basah, seakan ingin menyingkap setiap luka yang berusaha kusembunyikan. 2 anakku terlelap di pelukan, tubuh mereka menggigil, dan aku hanya bisa menatap jalanan yang sunyi, tanpa tahu harus kemana. Rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi tempat yang tak lagi menginginkan kehadiranku. Aku masih mendengar teriakan terakhir mertuaku di telinga. "Keluar, Nadia. Jangan bawa-bawa nama keluarga ini lagi. Kau bukan siapa-siapa di sini." Kata-kata itu menampar jiwaku lebih keras dari hujan yang mengguyur tubuhku. Aku menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Wajah yang dulu kusayangi, kini berubah menjadi tembok kebencian. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada tempat untuk menaruh air mata. Aku melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi pun menolak menampung langkah seorang janda terhina. Dalam pelukan yang kecil, aku mencium kening anakku, berbisik dengan suara bergetar. "Maafkan ibu, nak. Kita tidak punya rumah malam ini, tapi kelak ibu akan bangunkan istana untukmu." Di pinggir jalan, seorang penjual nasi uduk menatapku iba. "Mbak, sini berteduh dulu," katanya. Aku menunduk, malu menerima kebaikan dari orang asing ketika keluarga sendiri menutup pintu. Tapi malam itu hanya doa dan keberanian yang kupunya. Aku duduk di bawah atap warung kecil itu, menatap lampu-lampu kota yang berpendar samar. Dalam diam, aku berbicara dengan Tuhanku. "Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya. Tapi jangan biarkan aku kehilangan harga diriku." Beberapa hari berikutnya, aku tinggal di rumah kontrakan sempit di ujung gang. Bau tanah lembab dan suara tikus malam menemani tidurku. Tapi di tempat yang sempit itulah aku mulai belajar arti kekuatan sejati. Bukan dari harta, bukan dari sanjungan, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri ketika dunia menertawakan kita. Orang-orang mulai berbisik, menatapku dengan tatapan iba bercampur sinis. Ada yang berkata aku dikutuk, ada pula yang menuduhku hidup dari laki-laki lain. Fitnah baru terus berdatangan, seolah dunia belum puas membuatku terjatuh. Tapi aku tak membalas. Aku hanya menunduk dan melangkah, karena aku tahu Tuhan sedang menulis takdirku dengan tinta yang lebih indah. Hanya saja, tintanya masih basah oleh air mata. Suatu malam ketika anak-anakku sudah tidur, aku duduk di lantai dingin dan menatap sehelai mukena. Kupeluk erat kain putih itu, seperti memeluk sisa-sisa kekuatanku. Dalam sujud panjang, aku berbisik lirih, "Ya Rob, jika jalan ini penuh duri, maka ajari aku menapakinya dengan ikhlas. Jangan biarkan aku membalas mereka yang menghina, tapi jadikan aku wanita yang bisa berdiri di atas luka." Dan di sanalah, di rumah kecil yang hampir roboh itu, lahirlah tekad baru dalam diriku. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu dikasihani. Aku adalah seorang ibu yang akan membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak datang dari harta, tapi dari ketulusan yang tidak pernah padam meski dunia memadamkannya. Hari itu,
Matahari terasa begitu terik, tapi di dalam dadaku, dingin menusuk tanpa ampun. Aku baru saja memulai usaha kecil menjahit di rumah kontrakan mungilku. Berkat sisa tabungan dan sedikit bantuan dari seorang teman lama, aku bisa membeli mesin jahit bekas. Aku menenun benang demi benang sambil menenangkan anak-anakku, meyakinkan mereka bahwa ibu masih bisa berjuang. Namun rupanya, ketenangan itu tidak lama. Dunia tampaknya belum puas menguji seorang janda seperti aku. Suatu sore seseorang datang, Rani, teman lamaku saat masih di rumah suami. Wajahnya tersenyum manis, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Nadia, aku punya tawaran kerja sama. Ada kenalan yang butuh jasa jahitan seragam dalam jumlah besar. Ini bisa bantu kamu keluar dari kesulitan, katanya dengan nada manis. Aku sempat ragu, tapi kepercayaanku pada teman lama mengalahkan rasa curiga. Aku ikut dengannya ke sebuah kafe mewah di pusat kota. Di sana sudah ada seorang pria paruh baya yang mengaku sebagai pengusaha tekstil. Ia memuji hasil jahitanku, lalu menawarkan kontrak besar, jumlah yang bagiku seperti keajaiban. Namun di balik senyum itu, ada jebakan yang tak kusadari. Malamnya, saat aku pulang dari kafe itu, rumor mulai menyebar. Ada foto yang tersebar, aku dan pria itu duduk berdua di kafe, diambil dari sudut yang sengaja menyesatkan. Judul fitnahnya, Janda Murahan yang Mencari Perhatian Pria Kaya. Aku tertegun membaca pesan-pesan dari tetangga dan teman lama yang kini menjauh. Kasihan anak-anaknya. Benar kata mertuanya, dia nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Kata-kata itu menancap seperti pisau. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu, di depan mesin jahit yang masih berputar. Suara jarum menembus kain terdengar seperti irama air mata yang tak mau berhenti. Beberapa hari kemudian aku tahu kebenarannya. Ternyata Rani disuruh oleh salah satu anggota keluarga suamiku. Mereka ingin menghancurkan namaku, agar aku tak pernah bisa bangkit. Aku tertawa getir di tengah tangisku. Ternyata, dendam bisa membuat manusia begitu kejam. Aku duduk di sajadah, memeluk anak-anakku yang belum mengerti apa-apa. Dengar ya nak, kalau suatu hari kalian mendengar orang bicara buruk tentang ibu, jangan percaya begitu saja. Kebenaran tak perlu diteriakkan, cukup dibuktikan dengan waktu. Dalam sujud panjang malam itu, aku berkata pada Allah, Ya Rabb, kalau mereka ingin menjatuhkan martabatku, biarkan aku bangkit dengan cara yang kau ridhoi. Jadikan aku wanita yang tidak membalas fitnah dengan amarah, tapi dengan kemuliaan. Aku belajar satu hal malam itu. Kehormatan bukan tentang apa yang orang lain katakan. Kehormatan sejati adalah ketika kau tetap sujud di hadapan Tuhan, meski dunia berusaha menelanjangimu dengan kebohongan. Hari-hari setelah fitnah itu terasa seperti hidup di dalam kabut pekat. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku bisa merasakan tatapan yang menilai, membisik, lalu pergi sambil menahan tawa. Aku bukan lagi Nadia yang mereka kenal. Aku kini menjadi janda penggoda dalam cerita yang mereka ciptakan sendiri. Dunia seolah menutup setiap pintu yang ingin kubuka. Pelanggan yang dulu mempercayakan jahitannya satu persatu berhenti datang. Ada yang diam-diam membatalkan pesanan. Ada pula yang terang-terangan menolak. Maaf ya Bu Nadia, suami saya nggak nyaman kalau bajunya dijahit di tempat ibu. Kalimat itu menamparku lebih keras dari hujan deras yang pernah mengiringi kepergianku dulu. Aku hanya tersenyum, menunduk, lalu menutup pintu dengan hati yang nyaris retak. Aku mencoba kuat demi dua anakku yang setiap malam memelukku dengan wajah polos. Tapi di balik pelukan itu, aku tahu mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa orang-orang jahat sama ibu? Pertanyaan itu menusuk hatiku lebih dalam dari fitnah apapun. Aku tak sanggup menjawab, hanya bisa berkata, kadang orang jahat bukan karena mereka tahu kita salah, nak. Tapi karena mereka takut melihat kita tetap kuat. Malam-malamku kembali sunyi. Mesin jahitku berhenti berputar. Di rumah kecil itu, hanya suara azan dan detak jam dinding yang menemaniku menahan sepi. Aku mulai menjual barang-barang kecil demi bertahan hidup. Bahkan perhiasan pernikahanku,
Satu-satunya peninggalan suamiku, terpaksa kugadaikan. Namun dalam setiap kesedihan, Allah selalu menaruh percikan kecil harapan. Suatu sore, ketika aku hampir putus asa, seorang pelanggan lama datang. Namanya Bu Lilis, wanita paruh baya yang dulu membeli kebaya hasil jahitanku. "Nadia, aku dengar banyak cerita tentangmu," katanya lembut. Tapi aku juga tahu, kebenaran tidak perlu dibela dengan kata-kata. "Aku ingin pesan seragam untuk majelis taklim kami." Aku tercekat. Mataku berkaca-kaca. Dari satu pesanan kecil itu, hidupku mulai berputar lagi. Aku menjahit dengan air mata dan doa. Setiap tusuk benang menjadi bentuk kesabaran yang kupelajari dari luka. Sejak saat itu, aku mulai dikenal lewat hasil kerjaku, bukan gosip orang. Dan perlahan, Tuhan mempertemukanku dengan orang-orang baru yang percaya pada ketulusan, bukan fitnah. Aku belajar ketika dunia menutup semua pintu, itu karena Allah sedang menyiapkan jendela yang lebih indah, tapi hanya akan terbuka bagi mereka yang tetap sabar. Malam itu, aku menatap dua anakku yang sudah tertidur. Aku membelai rambut mereka pelan sambil berbisik. "Kita akan bangkit, Nak. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa wanita yang beriman tak akan tumbang, hanya karena dunia memalingkan muka." Ada masa dalam hidupku di mana air mata sudah tak lagi terasa asin, karena terlalu sering menetes hingga menjadi bagian dari napas. Tapi di balik kelelahan itu, ada seberkas cahaya yang diam-diam menyusup di antara reruntuhan harapanku. Cahaya itu datang dari doa, dari setiap sujud malam yang kulakukan dalam sepi, dari setiap ayat yang kulafazkan sambil menggigil dalam dinginnya kesendirian. Aku mulai membiasakan diriku untuk bangun sebelum fajar. Di atas sajadah lusuh, aku berbicara dengan Tuhan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh hatiku sendiri. "Ya Rabb, aku tak minta banyak. Hanya cukupkan aku dengan rezeki yang halal, lindungi anak-anakku, dan kuatkan hatiku agar tidak membenci mereka yang pernah menyakitiku." Doa itu menjadi pelipur dalam malam-malam yang gelap. Seakan setiap kali aku menutup mata, Allah memelukku lewat ketenangan yang sulit dijelaskan. Seiring waktu, benih keteguhan itu mulai tumbuh. Usahaku menjahit perlahan dikenal lagi. Beberapa ibu pengajian datang satu persatu, memesan kebaya dan gamis. Mereka berkata, "Kami suka jahitan ibu, rapi dan sederhana tapi berkelas." Aku hanya tersenyum, menunduk rendah, karena aku tahu, ini bukan karena kehebatanku. Ini karena doa yang tak pernah putus. Dari satu pesanan kecil, datang pesanan lain. Hingga suatu hari, seorang desainer muda datang menemuiku. Namanya Ratna, dan ia berkata dengan mata berbinar, "Bu Nadia, saya lihat karya ibu di majelis taklim. Saya ingin ajak kerjasama untuk proyek modest fashion lokal. Mau kan?" Hatiku bergetar. Aku tak pernah membayangkan seorang janda yang dulu dihina dan diusir akan dilirik oleh orang sepertinya. Tapi aku juga tak ingin terlalu tinggi berharap. "Saya nggak punya modal besar, Mbak," kataku pelan. Ratna tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Saya nggak butuh uang Ibu. Saya butuh hati Ibu yang ikhlas menjahitnya." Kata-kata itu menancap dalam dadaku, seperti pelukan yang lama kutunggu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar dihargai. Aku mulai menjahit bukan hanya dengan tangan, tapi dengan seluruh jiwaku. Setiap benang, setiap pola, kuisi dengan doa dan kenangan. Hingga akhirnya, beberapa bulan kemudian, karyaku muncul di sebuah pameran busana muslim sederhana di Jakarta. Di sana, orang-orang menyebutku penjahit berhati lembut. Aku tidak tahu siapa yang memulai julukan itu, tapi ketika mendengarnya, aku menunduk, menahan tangis haru, karena aku tahu, itulah cara Tuhan menebus setiap luka yang dulu kuterima. Malamnya aku kembali bersujud. "Terima kasih ya Allah. Engkau tidak mengangkatku dengan kekayaan, tapi dengan kehormatan. Engkau tidak membalas mereka yang menyakitiku dengan kebinasaan, tapi dengan keberhasilanku." Aku menatap dua anakku yang kini mulai tersenyum lagi, dan dalam hati aku berjanji, langkah ini tak akan berhenti di sini. Aku akan terus berjalan, dengan doa sebagai cahaya,
dan keikhlasan sebagai sayapku. Kadang luka yang dulu membuat kita terjatuh, justru kelak menjadi sayap yang membuat kita terbang. Aku baru benar-benar mengerti kalimat itu ketika hidup mulai berbalik arah. Perlahan, tapi pasti, langkah-langkah kecilku menapak ke jalan yang lebih terang. Usaha jahitanku kini berkembang. Dari satu mesin butut di rumah kontrakan, aku kini memiliki 2 penjahit yang membantuku. Kami bekerja dari pagi hingga larut malam, tapi tak pernah terasa berat. Karena di setiap helai kain yang kami jahit, terselip doa dan harapan, bukan hanya milikku, tapi juga milik mereka yang juga berjuang dari bawah. Namun keberhasilan kecil itu, rupanya membuat beberapa orang tak senang. Suatu sore aku menerima surat kaleng. Isinya hinaan yang keji, menuduhku sukses karena menjual diri. Tulisan itu dikirim tanpa nama, tapi aku tahu dari siapa aroma dendam itu berasal. Dari keluarga suamiku yang dulu mengusirku. Aku membaca surat itu perlahan, lalu tersenyum. Dulu aku menangis karena kalian. Sekarang aku tersenyum karena aku sudah memaafkan. Aku belajar, tak semua yang jatuh harus menuntut balas. Ada kekuatan besar dalam diam dan kesabaran. Aku biarkan fitnah lewat seperti angin. Aku sibuk dengan urusan yang lebih penting, membesarkan anak-anak dengan hati yang lapang. Anak sulungku, Arif, kini mulai remaja. Suatu malam ia berkata, "Ibu, kalau dulu orang-orang itu jahat sama ibu, kenapa ibu nggak marah?" Aku menatapnya lama, lalu mengusap rambutnya lembut. Karena nak, membalas dengan marah hanya membuat hati kita kotor. Tapi kalau kita membalas dengan keberhasilan dan doa, Allah sendiri yang akan menunjukkan siapa yang benar. Arif menunduk, lalu memelukku erat. "Ibu hebat," katanya lirih. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa kuucapkan dengan kata. Waktu berjalan, dan kabar tentang usahaku mulai terdengar hingga ke kota lain. Ratna, teman kerjasamaku, mulai mengajakku mengikuti pameran fashion yang lebih besar. Aku sempat takut, tapi ia meyakinkanku. "Bu Nadia, orang butuh melihat kisah ibu. Bukan cuma hasil jahitannya, tapi perjalanan hatinya." Kata-kata itu membuatku berpikir lama malam itu. Aku menatap mukena putihku, lalu berkata pada diri sendiri, mungkin inilah alasan kenapa aku dulu harus jatuh. Agar ketika aku berdiri, aku tahu bagaimana caranya menggenggam tangan orang lain yang sedang terjatuh. Luka yang dulu kutangisi kini menjadi sayapku. Sayap yang tumbuh dari sabar, dari doa, dari setiap malam panjang yang kulewati sendirian. Sayap yang tak terbuat dari kebencian, tapi dari cinta dan iman yang tak padam meski dunia berusaha meniupnya. Malam itu, aku menulis sesuatu di buku harian kecilku. Aku bukan lagi janda yang mereka hina. Aku adalah wanita yang diajarkan Allah bagaimana cara berdiri tanpa merendahkan siapapun. Dan entah kenapa, aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Tak ada yang lebih aneh daripada melihat takdir berputar di hadapan mata sendiri. Orang-orang yang dulu menertawakan, kini datang dengan wajah yang tertunduk. Dunia memang berputar, dan Allah selalu punya cara paling halus untuk menunjukkan keadilannya. Hari itu aku sedang menata beberapa hasil rancangan di butik baruku. Ya, butik. Aku masih tak percaya bisa mengucapkan kata itu dengan ringan. Dari rumah kontrakan sempit, kini aku memiliki tempat sendiri, sederhana tapi penuh makna. Di dindingnya tergantung kaligrafi bertuliskan, "Sabar adalah mahkota yang tak terlihat, tapi bersinar di hadapan Tuhan." Pintu butik terbuka dan langkah-langkah asing masuk. Aku menoleh, lalu hatiku bergetar. Di hadapanku berdiri ibu mertuaku, wanita yang dulu mengusirku di tengah hujan, dengan mata menyala dan kata-kata yang membunuh harga diriku. Kali ini, matanya redup, wajahnya pucat, dan langkahnya goyah. Di belakangnya, 2 saudara iparku ikut berdiri, wajah mereka penuh rasa malu. "Nadia," suara ibu mertuaku bergetar. Kami datang bukan untuk menambah luka. Kami hanya ingin meminta maaf." Aku terdiam. Sejenak dunia berhenti.
Semua kenangan menyayat itu berputar lagi di benakku. Malam ketika aku diusir, fitnah, ejekan, hingga air mata yang tak berhenti mengalir di sajadahku. Namun anehnya, tak ada lagi amarah yang tersisa. Yang tersisa hanyalah keheningan yang damai. Ibu mertuaku melanjutkan, "Kami kehilangan segalanya, Nak. Rumah dijual, usaha bangkrut, dan Siti jatuh sakit. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku ingat kau satu-satunya yang dulu tulus mencintai anakku." Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku menatapnya lama. Dalam dadaku, dua suara beradu, luka yang ingin membalas dan iman yang ingin memaafkan. Aku menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Bu, saya sudah lama memaafkan. Saya pun hanya berharap kita semua bisa belajar bahwa menghina orang yang sedang jatuh sama saja dengan menghina takdir yang Allah tulis." Ibu mertuaku menangis, memegang tanganku erat. "Kau terlalu baik, Nadia. Aku malu." Aku memeluknya perlahan. "Bukan saya yang baik, Bu. Ini semua karena Allah yang menenangkan hati saya. Kalau bukan karenanya, mungkin saya masih tenggelam dalam dendam." Suasana hening. Hanya suara Ishak yang memenuhi ruangan. Dua iparku pun menangis. Salah satu dari mereka berkata, "Kami salah, Kak Nadia. Kami fitnah kakak karena iri. Maafkan kami." Aku menatap mereka dengan senyum tipis. "Dulu kalian ajarkan aku tentang kebencian, tapi dari itu aku belajar tentang kesabaran. Sekarang biarlah aku yang mengajarkan kalian arti ketulusan." Mereka menunduk. Air mata mengalir di lantai butikku, di antara kain dan doa yang dulu kujahit dengan penuh harap. Hari itu aku sadar, kemenangan terbesar bukanlah ketika musuh sujud di kakimu, tapi ketika hatimu cukup besar untuk tidak menginjaknya. Malamnya aku menulis di buku harian kecilku. Aku tak lagi mencari balas dendam. Aku hanya ingin menjadi bukti bahwa doa seorang wanita yang disakiti bisa lebih kuat dari kutukan dunia. Hari itu hujan turun lagi. Rintiknya seperti mengetuk-ngetuk jendela hatiku yang mulai tenang, seolah mengingatkan bahwa hidup ini tak pernah benar-benar berhenti memberi kejutan. Butik kecilku baru saja tutup ketika seorang kurir datang membawa sebuah amplop berwarna coklat, agak kusam, dengan tulisan tangan yang sangat aku kenal. Tulisan itu milik seseorang yang pernah menjadi separuh hidupku, Arman. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat dengan tinta yang mulai pudar dan aroma kertas yang seolah membawa waktu mundur ke masa lalu. Aku menatap tulisan itu lama sebelum akhirnya membaca, "Nadia, jika surat ini sampai padamu, berarti aku sudah tak lagi di dunia yang sama." Aku menulis ini sebelum sakitku semakin parah, sebelum semuanya terlambat untuk aku katakan. Aku tahu aku banyak salah padamu. Aku bodoh, pengecut, dan buta oleh gengsi. Aku biarkan mereka menyakitimu, bahkan ketika hatiku tahu kau adalah satu-satunya yang tulus. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku mencintaimu, Nadia. Mungkin cintaku datang terlambat, tapi tidak pernah mati. Jika waktu bisa kuputar, aku akan pulang kepadamu, bukan kepada ambisi. Kalimat terakhir membuat mataku buram oleh air mata. Surat itu melanjutkan, "Aku mendengar kau sudah berhasil, bahwa doamu dijawab Tuhan dengan indah." Aku bersyukur sekaligus malu. Andai aku masih diberi waktu, aku ingin melihatmu sekali saja. Bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai wanita yang aku banggakan. Tangisku pecah. Aku menutup surat itu di dada, membiarkan air mataku membasahi kertasnya. Hujan di luar semakin deras, seperti ikut menangis bersamaku. "Arman," bisikku, "mengapa baru sekarang kau berkata seperti ini?" Di antara isak yang tak tertahan, aku sadar. Cinta yang tulus tidak selalu harus dimiliki. Kadang ia hanya datang untuk mengajarkan kita arti kehilangan yang suci. Malam itu aku pergi ke makam Arman. Kubawakan bunga melati, bunga yang dulu ia bilang paling wangi di rambutku. Aku duduk di sisi nisannya, membacakan doa dengan suara yang bergetar. "Kalau kau masih bisa mendengarku, aku sudah memaafkanmu. Semua luka, semua tangis, semuanya sudah jadi doa.
Aku bahagia sekarang, meski tanpa kamu. Angin berembus pelan, menyentuh wajahku seolah menghapus air mata. Aku tersenyum kecil. Dalam diam, aku merasa Arman pun tersenyum dari dunia yang lain. Ketika aku berjalan pulang, aku melihat bayangan diriku di genangan air hujan. Bukan lagi wanita yang hancur dan terpuruk, melainkan seorang perempuan yang telah berdamai dengan masa lalunya. Malam itu aku menulis di buku harianku. Cinta sejati tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang cinta hanya ingin memastikan orang yang dulu kita cintai, akhirnya bahagia, meski bukan dengan kita. Ketenangan yang baru kutanam perlahan retak lagi. Seperti kaca yang dilempar batu iri. Semuanya bermula dari satu berita di media sosial. Ratu mode Indonesia terlibat skandal korupsi dan perselingkuhan. Judul itu menghantamku seperti petir di tengah hari. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Di sana terpampang fotoku bersama seorang pria, hasil editan keji yang tampak begitu meyakinkan. Tubuhku langsung lunglai. Dunia seperti berputar dengan cepat, dan semua keberhasilanku terasa seakan lenyap seketika. Ya Allah, hanya itu yang mampu keluar dari bibirku. Air mata yang sudah lama tak turun, kini kembali membasahi pipiku. Aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Orang-orang yang dulu menghinaku, kini tak tahan melihatku berdiri tegak. Salah satu di antaranya adalah kakak iparku, Bu Ratna, yang dulu mengusirku dari rumah besar keluarga. Kini, dengan wajah manis di depan media, ia berkata, "Kami keluarga hanya ingin keadilan. Nadia bukan seperti yang kalian lihat di televisi. Tapi, siapa yang tahu wajah asli manusia?" Kata-kata itu menamparku lebih keras dari fitnah itu sendiri. Aku duduk di sudut ruang kerja, menatap pantulan diriku di kaca. Wajah lelah, mata sembab. Tapi dalam diam, aku berbisik. Beginilah. Rupanya harga dari berdiri terlalu tinggi. Angin iri datang dari segala arah. Aku sujud lama malam itu. Tak ada air mata yang tersisa, hanya doa yang menggantung di udara. Ya Allah, Engkau tahu kebenaran. Aku hanya ingin Engkau membersihkan namaku dengan caramu. Hari-hari berikutnya jadi ujian berat. Para klien membatalkan kerjasama, media menunggu di depan butik, wartawan menyorotiku dengan pertanyaan tajam yang tak adil. Bahkan beberapa teman dekat mulai menjauh. Namun di tengah badai itu, ada satu hal yang tak pernah hilang. Senyum dua anakku. Mereka memelukku setiap pagi, tanpa bertanya apapun. Bunda gak salah kan? Tanya Dinda, anak perempuanku. Dengan mata bening penuh kepercayaan, aku mengangguk, memeluknya erat. Tidak, Nak. Bunda hanya diuji. Di hari ketujuh setelah fitnah itu meledak, aku menerima surat panggilan dari pihak berwajib. Penyelidikan resmi. Aku tersenyum getir, lalu menatap langit senja yang mulai kemerahan. Baiklah, bisikku lirih. Kalau mereka ingin menjatuhkanku lagi, biarlah. Tapi kali ini aku tak akan jatuh di tanah yang sama. Aku akan berdiri dengan kebenaran sebagai saksi. Aku mengenakan hijab putih malam itu, bersiap menghadapi hari esok. Dalam hati, aku tahu badai ini bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk membuktikan pada dunia bahwa seorang janda yang pernah dihina pun bisa melawan dengan cara terhormat. Dengan doa, kerja keras, dan kesabaran, dan aku berjanji pada diriku sendiri, siapapun yang menanam fitnah ini, biarlah Allah sendiri yang menumbuhkan balasannya. Hari-hari setelah panggilan itu terasa seperti menelan duri. Setiap langkah menuju kantor polisi seolah membawa beban seluruh dunia di pundakku. Orang-orang menatap dengan tatapan tajam, penuh bisik-bisik dan prasangka. Seakan semua keberhasilan yang kutempuh dengan air mata berubah menjadi dosa yang harus kutanggung sendirian. Di ruang pemeriksaan itu, udara dingin bercampur dengan tatapan curiga. Bu Nadia, kami perlu Anda jujur soal dana investasi butik yang hilang, ucap salah satu penyidik dengan nada datar. Aku menatapnya tenang, meski dalam dada badai berkecamuk. Saya jujur, Pak. Saya tidak pernah menyentuh uang yang bukan hak saya.
Setiap pertanyaan mereka kujawab dengan sabar. Meski aku tahu sebagian orang sudah memutuskan aku bersalah sejak awal. Sepulang dari sana, aku melihat berita baru di layar televisi butik. Wajahku terpampang dengan tulisan, "Janda ambisius, kini terancam penjara." Aku tak lagi menangis. Mungkin air mataku sudah habis. Yang tersisa hanyalah hati yang berusaha tetap berdiri. Malam itu, aku naik ke atap rumah. Angin malam menyapu rambutku, dan langit tampak begitu dekat, seolah hanya sejengkal dari jari-jari yang berdoa. Ya Allah, aku berbisik lirih. Aku sudah kehilangan segalanya dulu, dan kau kembalikan semua dengan keajaiban. Jika kini kau ingin mengujiku lagi, aku rela, asal jangan ambil kekuatanku untuk percaya. Aku teringat wajah ibu dulu, yang selalu berkata, ketika semua pintu tertutup, nak, masih ada langit untuk bersujud. Maka malam itu, di bawah langit Jakarta yang muram, aku bersujud lama di atas sajadah, membiarkan air mata menetes di antara doa yang berulang, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beberapa hari kemudian, satu demi satu kebenaran mulai muncul. Seorang mantan staf butik datang dengan wajah pucat. Bu, saya disuruh Bu Ratna. Saya diminta mengedit foto dan menyebarkan berita palsu itu, katanya gemetar. Aku hanya menatapnya lama. Tak ada amarah, hanya kelelahan yang dalam. Terima kasih. Kau sudah memilih jujur. Berita itu akhirnya dibantah oleh polisi. Semua tuduhan terbukti palsu. Tapi anehnya aku tak merasa menang. Aku hanya ingin tenang. Namun dunia tampaknya tak pernah memberi ruang untuk itu. Ketika aku keluar dari gedung kepolisian dengan kepala tegak, kamera-kamera media kembali menyorotku, menanyakan, apa pesan Anda untuk orang yang menuduh Anda? Aku tersenyum kecil. Pesanku sederhana, jawabku lembut. Fitnah memang cepat menyebar, tapi kebenaran akan selalu lebih sabar. Dan sabar itulah yang akhirnya menang. Dalam perjalanan pulang, anak-anakku menungguku di depan rumah. Mereka berlari memelukku erat seolah dunia sudah kembali utuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Aku tidak lagi didefinisikan oleh luka atau fitnah, tapi oleh cara aku bertahan. Setelah badai itu reda, aku mengira hidupku akan kembali tenang. Tapi ternyata setelah hujan panjang, tanah yang lembab masih menyimpan luka yang belum kering. Orang-orang memang mulai percaya bahwa aku tak bersalah. Namun bayang-bayang fitnah itu masih melekat seperti noda di kaca hati. Beberapa klien mulai kembali, tapi tak sedikit pula yang pergi diam-diam. Aku belajar satu hal, kepercayaan, sekali retak, tak semudah itu disatukan. Malam-malamku kembali sunyi. Kadang aku duduk di ruang kerja sendirian, menatap meja desain yang dulu ramai dengan ide dan tawa timku. Kini, hanya sisa kertas, benang, dan foto-foto masa lalu. Namun di tengah kesepian itu, aku masih percaya pada satu hal. Doa tak pernah sia-sia, meski balasannya tidak selalu berupa senyum. Kadang ia datang dalam bentuk air mata yang membersihkan jiwa. Suatu hari, aku pergi ke panti asuhan tempat dulu aku menitipkan sebagian penghasilanku. Anak-anak menyambutku dengan tawa yang tulus, wajah-wajah polos yang tak tahu apa itu fitnah, iri, atau kebencian. Bunda Nadia datang lagi. Seru mereka berlari memelukku. Di antara mereka ada seorang gadis kecil bernama Zahra. Mirip sekali dengan Dinda waktu kecil. Ia menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Bunda, kalau orang baik difitnah, Allah marah nggak?" Pertanyaan itu membuat dadaku bergetar. Aku mengusap rambutnya pelan, tersenyum di tengah getir. Tidak, nak. Allah tidak marah. Justru Allah sayang, karena hanya hati yang kuat yang diberi ujian seperti itu. Seketika, aku merasa seluruh luka di dadaku sedikit demi sedikit sembuh. Seolah Allah sedang menyuruhku melihat bahwa kebaikan tidak harus diterima dunia. Cukup dicatat langit. Namun di balik ketenangan itu, aku menerima kabar yang membuat langkahku berhenti. Salah satu keluarga Arman, Bu Ratna, yang dulu menyebar fitnah, kini jatuh miskin dan sakit keras.
Rumah besarnya disita, anak-anaknya pergi meninggalkannya. Aku terdiam lama di depan kabar itu. Dulu aku sering berdoa agar mereka merasakan pedihnya diperlakukan tak adil. Tapi kini saat doa itu terkabul, mengapa hatiku justru menangis? Aku menatap langit sore dari jendela. Cahaya jingga menembus tirai dan menyentuh wajahku. Ya Allah, bisikku. Apakah ini balasan untukku atau ujian agar aku belajar memaafkan sepenuhnya? Malam itu aku menangis lama. Bukan karena sedih, tapi karena mulai mengerti makna doa yang berbalas dengan air mata. Bukan air mata dendam, melainkan air mata kasih. Aku tahu, setiap luka yang kubiarkan sembuh dengan sabar, sedang ditukar Allah dengan kemuliaan yang tak terlihat mata manusia. Langit pagi itu berwarna pucat. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak ingin turun sebagai hujan. Aku duduk di kursi rotan teras rumah, menatap secangkir teh hangat yang mulai dingin. Pikiran dan hatiku saling berperang. Antara dendam yang dulu membakar dada dan kasih yang kini mulai tumbuh dari reruntuhannya. Telepon dari seseorang menggema di benakku. Kabar bahwa Bu Ratna kini terbaring lemah di rumah kontrakan kecil. Hidupnya jauh dari gemerlap yang dulu begitu ia banggakan. Ia meminta bertemu. Aku diam lama. Dalam hatiku muncul bisikan. Untuk apa datang? Bukankah dulu dia yang membuatmu hampir hancur? Tapi ada suara lain, lebih lembut, seperti datang dari nurani yang menua oleh doa. Mungkin ini saatnya kau menunjukkan siapa sebenarnya yang menang. Bukan dengan membalas, tapi dengan memaafkan. Akhirnya aku pergi. Jalan menuju rumah itu sempit dan berdebu. Rumahnya kecil, dindingnya mulai mengelupas. Saat pintu dibuka, mataku bertemu dengan sosok yang hampir tak ku kenali. Wajah yang dulu penuh arogansi kini tirus, matanya sayu, dan tangannya bergetar. Nadia, suaranya serak, seolah setiap kata membawa penyesalan bertahun-tahun. Aku minta maaf. Aku salah. Aku iri melihatmu berhasil. Aku takut kalah dari seorang janda yang dulu kuanggap hina. Aku berdiri diam. Semua luka lama seperti berputar lagi dalam kepalaku. Malam ketika aku diusir, fitnah yang tersebar, hinaan yang menusuk. Tapi di saat yang sama, aku melihat seorang wanita renta di depanku, yang kini justru memohon belas kasih dariku. Aku menarik napas panjang, menatapnya dengan lembut. Bu, dulu saya menangis setiap malam karena kata-kata ibu. Tapi sekarang, saya justru berterima kasih. Karena dari penghinaan, itulah saya belajar berdiri sendiri. Air mata jatuh dari mata tuanya. Dia menunduk, terisak. Aku menggenggam tangannya pelan. Kalau dulu ibu membuang saya dari rumah, biarlah kali ini saya datang bukan untuk membalas. Dia datang untuk memaafkan. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya terdengar isak kecil dan detak jam di dinding. Aku tahu, di detik itu, bukan hanya dia yang diampuni, tapi juga diriku sendiri yang akhirnya bebas dari beban masa lalu. Ketika aku melangkah keluar, angin sore menyentuh wajahku lembut. Di langit, awan kelabu perlahan terbuka, memberi jalan bagi cahaya senja yang hangat. Aku tersenyum kecil. Rupanya, memaafkan bukan berarti kita kalah. Justru di sanalah kemenangan sejati berada, saat hati tidak lagi dikuasai luka. Dan malam itu, dalam sujud panjangku, aku berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih telah mengajarkanku bahwa kekuatan bukan pada genggaman tangan yang membalas, tapi pada hati yang mampu melepas." Setelah hari itu, langkahku terasa lebih ringan. Seolah ada beban bertonton yang lepas dari dadaku. Namun, di balik ketenangan yang perlahan datang, ada sesuatu yang lain tumbuh dalam hatiku. Rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku mulai lebih sering duduk di ruang kecil di rumahku, membaca Al-Quran yang dulu selalu menemaniku di masa tersulit. Setiap ayat terasa seperti jawaban yang tertunda, setiap huruf seperti pelukan dari langit. Mungkin inilah yang disebut ketenangan sejati. Bukan ketika hidup tanpa masalah, tapi ketika hati tak lagi diguncang oleh dunia. Pagi itu,
Aku menerima kabar bahwa Bu Ratna telah meninggal dunia. Aku terdiam lama. Ada perih yang aneh, bukan duka, tapi semacam kesadaran bahwa setiap manusia memang hanya sementara. Tak ada kebencian yang layak diwariskan ke liang kubur. Aku datang ke pemakamannya dengan pakaian sederhana dan hijab putih. Beberapa orang menatapku heran. Mungkin tak menyangka aku akan datang. Tapi bagiku, kehadiran itu bukan tentang dia, melainkan tentang diriku yang kini sudah selesai dengan masa lalu. Saat tanah menutupi jasadnya, aku berbisik pelan. Semoga Allah ampuni semua kesalahanmu, seperti aku pun telah berusaha mengampuni. Sore harinya, aku duduk di taman rumah. Anak-anakku bermain sambil tertawa. Suara mereka mengisi udara dengan kehidupan yang baru. Dinda menghampiriku, memeluk dari belakang. Bunda, kenapa Bunda gak marah sama orang yang dulu jahat sama kita? Aku tersenyum, menatap langit senja yang berwarna lembayung. Karena marah cuma bikin hati kita gelap, Nak. Kalau kita terus menyimpan benci, itu seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Dinda mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, saat ia dewasa dan dunia mulai melukainya, kata-kata itu akan menjadi tameng di dadanya. Malam itu, aku kembali ke meja kerja, tapi bukan untuk mendesain baju. Aku menulis surat, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Nadia, terima kasih sudah bertahan ketika semua pintu tertutup. Terima kasih sudah memilih doa, bukan dendam. Lihatlah dirimu sekarang. Bukan lagi janda yang dihina, tapi wanita yang disucikan oleh sabar. Air mataku jatuh di atas kertas itu. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini adalah air mata syukur. Air mata yang lahir dari luka yang telah menjadi doa. Aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Tapi sekarang, aku berjalan bukan karena ingin membuktikan pada dunia, melainkan untuk berterima kasih pada Tuhan. Karena setiap penghinaan yang dulu menjatuhkanku, kini menjadi tangga yang membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Sudah lama aku tak bermimpi tentang masa lalu, tapi malam itu, entah kenapa, aku melihat wajah Arman dalam mimpiku. Ia tersenyum. Senyum yang dulu hanya kutemui di awal pernikahan kami. Ia tidak bicara apapun, hanya menatapku dari jauh, lalu mengangguk pelan sebelum berlalu di antara cahaya putih yang lembut. Saat terbangun, dadaku terasa hangat, mataku basah, tapi bukan karena sedih. Ada rasa damai yang sulit kujelaskan, seolah mimpi itu adalah pesan terakhir yang tak sempat ia sampaikan semasa hidup. Pagi pun datang dengan lembut. Matahari menembus tirai jendela, menyentuh lantai kayu yang berkilau. Di meja ada bunga melati, entah siapa yang meletakkannya. Aromanya persis seperti bunga yang dulu selalu Arman berikan padaku di hari ulang tahunku. Aku tersenyum lirih. Mungkin ini cara langit menyampaikan pesan, gumamku. Hari itu aku kembali ke butik, yang kini berkembang lebih besar dari sebelumnya. Banyak karyawan baru, suasananya ramai, tapi aku tetap menjaga kesederhanaan. Di dinding terpajang kaligrafi bertuliskan, Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap kali menatapnya, aku selalu teringat betapa ayat itu bukan sekadar tulisan, tapi napas yang menuntunku melewati segala badai. Siang itu, aku didatangi seorang jurnalis muda. Ia ingin menulis kisah hidupku untuk majalah inspirasi wanita. Bu Nadia, katanya sopan, apa yang paling berat dalam hidup ibu? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab perlahan. Yang paling berat bukan ketika saya dihina atau difitnah, tapi ketika saya harus belajar memaafkan orang yang tak menyesal, dan tetap berbuat baik tanpa mengharap dipuji. Ia menatapku takjub, tapi aku hanya tersenyum. Aku tahu segala luka yang dulu kuanggap sebagai kutukan, ternyata adalah cara Allah menulis kisahku. Agar suatu hari, aku bisa menjadi saksi bahwa setiap air mata perempuan yang teraniaya tidak pernah sia-sia di matanya. Malamnya, aku berdiri di balkon memandang bintang. Angin berhembus lembut,
membawa aroma melati dari taman belakang. Aku menutup mata, berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau tidak pernah berjanji hidup akan mudah, tapi Engkau selalu memberi alasan untuk tetap kuat. Terima kasih karena Engkau menjawab doaku, bukan dengan kata, tapi dengan jalan yang membuatku mengerti. Aku sadar, segala kesedihan, penghinaan, bahkan kehilangan yang dulu membuatku nyaris menyerah, kini justru menjadi tanda cinta Tuhan yang paling dalam. Dan di ujung malam itu, aku berjanji, aku akan terus melangkah, bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk mensyukuri betapa besar kasih Allah pada seorang janda yang dulu dianggap hina, namun kini dimuliakan lewat keteguhan dan doa." Malam itu hujan turun tanpa jeda. Suaranya menimpa genting seperti rintik kesedihan yang tak kunjung reda. Aku duduk di teras rumah peninggalan ibu, memandangi lampu jalan yang berkelip samar, seolah ikut menanggung beban pikiranku yang tak menentu. Di tanganku, surat dari Arga sudah lusuh karena terlalu sering kubuka. Kata-kata di dalamnya menoreh luka yang tak bisa dihapus waktu. "Maafkan aku, Nat. Aku memilih jalan ini demi menyelamatkan kalian. Tapi jika takdir masih mengizinkan, aku akan kembali. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai lelaki yang pantas di sisimu." Aku menatap langit, mencoba menelan getir yang membakar dada. Rasanya seperti dipaksa mencintai seseorang yang terus menjauh karena cinta itu sendiri. Arga kini buronan dan aku hanya perempuan biasa yang mencoba menutup luka dengan doa. Tapi malam itu berbeda. Suara motor berhenti di depan rumah. Aku menegang. Samar di balik tirai hujan, sosok itu berdiri. Mantel gelapnya basah kuyup, wajahnya tertutup bayang. Saat aku melangkah maju, suara itu bergetar memanggil namaku. "Nadia." Langkahku terhenti. Dunia seakan membeku. Itu suara yang selama ini hanya hadir dalam mimpi dan doa. "Arga?" Ia menatapku dengan mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Namun kini ada luka, ada ketakutan, ada sesuatu yang berat. Tubuhnya lemah. Luka di lengannya tampak masih baru. "Aku tak bisa lama," katanya lirih. "Mereka mencariku." Aku memeluknya tanpa pikir panjang, mencium bau darah bercampur hujan di bahunya. "Kau gila? Kenapa ke sini? Aku harus melihatmu. Untuk terakhir kalinya." Kata-kata itu menembus jantungku. Dunia di sekitarku seolah runtuh. "Jangan bicara seperti itu. Kita bisa pergi, Arga. Kita bisa mulai lagi." Ia tersenyum lemah, senyum yang memecahkan hatiku. "Tidak ada kita yang bisa bertahan di antara peluru dan hukum, Nad. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Aku mencintaimu, tapi aku harus menebus semuanya." Aku menggenggam tangannya erat, takut kehilangan lagi. "Kalau begitu biar aku ikut menebusnya bersamamu." "Tidak, Nadia." Ia menatapku. Mata itu basah tapi tegas. "Kau harus hidup. Untukku. Untuk cinta yang tak sempat selesai." Siren mobil polisi terdengar dari jauh. Arga menatap ke arah suara itu, lalu ke aku. Waktuku habis. Aku ingin menahan, tapi tangannya melepasku perlahan. Dalam hujan, ia berjalan menjauh, meninggalkan jejak darah di tanah yang kuyup. Aku berlari, berteriak memanggil namanya. Tapi yang kudengar hanya dentum tembakan, sekali, lalu sunyi. Aku terjatuh di lumpur, menangis seperti anak kecil yang kehilangan seluruh dunia. Hujan terus turun, menutupi air mataku, menenggelamkan jeritanku. Di bawah langit yang gelap, aku berjanji dalam hati, jika benar cinta ini kutukan, maka biarlah aku hidup untuk menanggungnya sampai akhir hayat. Karena di antara api dan air mata, aku tahu, cintaku pada Arga tak akan pernah padam. Pagi itu langit tampak seolah enggan membuka mata. Kabut menutupi sawah di belakang rumah, dan aroma tanah basah masih menyisa dari hujan semalam. Di ujung teras aku duduk diam memeluk lutut, mengenakan selendang yang dulu sering digunakan Arga. Masih ada jejak darah di ujung kainnya, yang tak berani kucuci. Karena di situ, masih ada sisa dirinya. Orang-orang kampung berbisik,
Mereka bilang, semalam ada baku tembak di tepi hutan. Ada yang melihat seseorang tertembak, ada yang bilang ia melarikan diri ke sungai. Tidak ada yang pasti. Tapi di hati kecilku, aku tahu siapa yang mereka bicarakan. Dan sejak itu, aku berhenti bertanya pada dunia. Sudah seminggu berlalu, tapi setiap kali angin berhembus, aku seperti mendengar langkahnya di halaman. Mendengar suaranya memanggil namaku dengan nada lembut penuh rindu. Aku tak tahu apakah itu halusinasi, atau sekadar doa yang menolak mati. Di meja kecil di ruang tamu, aku menyimpan surat terakhir Arga, yang kutemukan di saku jaketnya setelah malam itu. Tulisan tangannya gemetar, tapi kata-katanya tegas, seperti ia tahu bahwa itu akan menjadi salam terakhir. Nad, kalau aku tak kembali, tolong jangan hidup dalam penyesalan. Aku bukan lelaki yang pantas kau tunggu, tapi aku ingin kau bahagia. Jangan kuburkan masa depanmu di dalam kenangan tentangku. Aku membaca surat itu setiap malam, sampai hafal tiap patah katanya. Namun setiap kali mataku mencapai baris terakhir, dadaku selalu terasa sesak, seperti dunia menolak memberi izin untuk melupakan Mbah Marni, satu-satunya orang tua yang masih menemaniku, sering berkata, cinta sejati itu bukan soal memiliki, nak, tapi tentang merelakan agar jiwa tak hancur bersama kehilangan. Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku tak sanggup. Bagaimana bisa aku merelakan seseorang yang telah menanamkan separuh jiwanya ke dalam nafasku? Suatu sore, aku pergi ke tepi sungai tempat terakhir Arga terlihat. Airnya tenang, memantulkan langit jingga yang perlahan berubah gelap. Aku meletakkan bunga melati di atas permukaan air, lalu berbisik lirih. Kalau kau masih di sini, dengarkan aku. Aku tidak menyesal mencintaimu. Walau dunia menganggapmu salah, bagiku kau tetap rumah. Air sungai mengalir membawa melati itu menjauh, dan aku menatapnya sampai hilang di tikungan. Ada perih yang menekan dada, tapi juga ada ketenangan yang baru. Seolah alam sendiri berbisik, sudah waktunya melepaskan. Malamnya, aku menulis di buku harian yang sudah hampir penuh. Hujan telah reda, tapi rinduku belum. Namun kali ini aku akan membiarkan rinduku hidup tanpa menyakiti. Aku akan melanjutkan langkah, membawa namamu dalam diam, bukan dalam tangisan. Aku menutup buku itu, menatap bintang pertama yang muncul di langit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tersenyum. Bukan karena lupa, tapi karena aku mulai berdamai. Arga mungkin telah pergi, tapi cinta ini tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kekuatan yang membuatku bertahan, hari demi hari, di dunia yang terus berputar tanpa dirinya. Aku berdiri di depan gedung kaca yang menjulang tinggi dengan tulisan besar berkilau, Nadia Fashion House. Di balik nama itu, tersimpan bertahun luka, air mata, dan doa seorang janda yang pernah diusir dari rumah tanpa belas kasihan. Angin pagi Jakarta mengusap wajahku lembut, seolah ikut menyaksikan kebangkitan yang tak pernah kusangka akan sejauh ini. Hari ini, tepat 10 tahun sejak aku kehilangan segalanya. Suamiku, rumahku, harga diriku, semuanya lenyap dalam satu hari. Tapi Tuhan, dengan segala rahasia kasih-Nya, mengubah reruntuhan itu menjadi pondasi kekuatanku. Dari jahitan pertama di rumah kontrakan kecil, hingga kini aku memiliki ratusan karyawan dan butik di berbagai kota. Semua bukan karena aku hebat, tapi karena aku bertahan. Pagi ini, langkahku terhenti di depan pintu kaca ketika kulihat seseorang berdiri di seberang jalan. Wajah yang dulu selalu memandangku dengan hinaan kini tampak lusuh dan kehilangan arah, ibu mertua. Matanya sayu, tubuhnya gemetar, dan di sisinya berdiri 2 saudara Arga yang dulu mengusirku sambil menuduhku pembawa sial. Nadia, suaranya serak, hampir tak terdengar. Kami tak punya siapa-siapa lagi. Bisnismu dulu kami remehkan, tapi sekarang hanya kaulah yang bisa menolong kami. Hatiku beku sejenak. Aku ingin marah, ingin berteriak seperti dulu ketika mereka menutup pintu di hadapanku,
yang membawa 2 anak kecil yang menangis kelaparan. Tapi kini, aku hanya diam. Aku melangkah pelan, menatap mereka satu persatu. Di mataku tak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya kesadaran bahwa setiap luka yang dulu mereka beri telah mengajariku cara bertahan. Dulu kalian menghinaku karena aku tak punya apa-apa, ucapku lirih. Kini aku punya segalanya, tapi bukan untuk membalas. Gue hanya ingin kalian tahu, inilah harga dari doa seorang janda yang dulu kalian hina. Air mata mengalir di wajah mereka. Ibu mertua menunduk dalam-dalam. Suaranya gemetar. Maafkan kami, nak. Kami buta karena gengsi. Aku menatap langit, menahan getar di dada. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kalian datang. Karena jika aku tak memaafkan, aku takkan sampai di sini. Lalu aku memanggil salah satu asistenku. Bantu mereka berikan pekerjaan di butik cabang. Jangan ada yang tahu siapa mereka. Cukup bantu. Saat mereka berjalan menjauh, aku menatap pantulan wajahku di kaca besar. Di balik senyum tenang itu, aku melihat seorang perempuan yang telah melewati badai, kehilangan, fitnah, dan kehinaan, namun tidak pernah berhenti percaya bahwa Tuhan adil. Kini aku tahu, harga diri seorang wanita bukan diukur dari siapa yang memujanya, tapi dari seberapa kuat ia tetap berdiri ketika dunia merendahkannya. Malamnya, di kamar yang tenang, aku membuka mushaf usang peninggalan Arga. Di dalamnya terselip foto kami bertiga, aku dan 2 anakku yang kini tumbuh dewasa. Aku menatapnya sambil berbisik, aku sudah sampai. Mas, doa-doa kita dulu akhirnya sampai juga. Lalu kututup mushaf itu, menatap langit yang mulai bertabur bintang. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang menertawakanmu ketika kau jatuh, tapi tentang siapa yang tetap percaya bahwa kau bisa bangkit. Dan aku, Nadia, janda yang dulu dihina, kini berkuasa bukan karena harta, tapi karena keyakinan. Sahabat, jika dunia merendahkanmu hari ini, jangan menyerah, karena mungkin Tuhan sedang menulis kisah indahmu di halaman berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah memaafkan berarti melupakan, atau justru bentuk tertinggi dari kekuatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu pandangan kalian tentang arti harga diri seorang wanita. Akhirnya, semua luka menemukan takdirnya. Dulu, Nadia hanya seorang janda yang menangis di bawah hujan. Kini ia berdiri di bawah cahaya, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kehinaan bukan akhir dari segalanya. Karena Tuhan tak pernah tidur, dan doa seorang wanita yang dizalimi tak pernah hilang di udara. Ia berubah menjadi jalan, rezeki, dan kebangkitan. Kini, ketika orang-orang yang dulu menghina datang memohon maaf, Nadia hanya tersenyum, berkata pelan, "Aku tak perlu membalas, karena hidup sudah melakukannya untukku." Dan begitulah, sahabat, hidup selalu punya cara menegakkan keadilan. Jika hari ini kamu sedang direndahkan, bersabarlah. Mungkin giliranmu berdiri di tempat yang lebih tinggi. Bukan untuk menginjak, tapi untuk mengajarkan arti bangkit. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di kanal Mau Cerita. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya doa seorang wanita yang teraniaya bisa mengubah takdir? Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, kisah yang mungkin adalah cerminan dari hidupmu sendiri.